Pak Teh. Waalaikumsalam. Bu Masih nggih? Iya, Oh, nggih. Monggo Nggih. Masih, monggo. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Teh. Nggih. Ini sebenarnya saya ada tugas dari guru penggerak, calon guru penggerak. Tugasnya ini untuk mewawancarai kepala sekolah. Apakah Bapak ada waktunya? Nggih, monggo, siap. Oke. Nggih. Ini berkaitan tentang dilema etika dan tentang kasus yang termasuk bujukan moral juga. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama, apakah selama Pak Tek menjabat sebagai kepala sekolah ini adakah masalah-masalah yang tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya. Gini Mbak Sih, jadi memang ini karena paradigma pendidikan baru, ini saya juga dapat kosakata baru dari dunia pendidikan. Ada istilahnya bujukan moral. Setahu saya kan bujukan itu kayak bujukan setan, rayuan setan. Itu ternyata sekarang ada bujukan moral, ada dilema etika. Dilema etika. Nah, sehingga ini kemudian menuntut saya untuk sedikit browsing apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dilema etika, apa yang dimaksud dengan bujukan moral. Nah, akhirnya saya memiliki pemahaman tentang dua definisi itu, dan memang betul bahwa lembaga pendidikan itu tentu banyak kasus yang melibatkan peserta didik, melibatkan guru atau yang lain. Nah, kasus-kasus ini apakah termasuk bujukan moral atau dilema etika? Itu tentu harus kita identifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Ini kasus ini termasuk dalam kelompok yang mana? Tentu saya harus memiliki pemahaman tentang definisi itu ya, definisi dilema etika sama bujukan moral. Kemudian ketika ada kasus itu kemudian saya dalami, saya cari faktanya, saya cari buktinya. Setelah saya tahu real, fakta dan kasus yang terjadi, baru kemudian saya kelompokkan, oh ini ternyata dilema etika, oh ini ternyata bujukan moral. Jadi secara mengidentifikasi saya itu yang pertama saya harus paham definisinya, yang kedua saya tahu persis kasusnya, sehingga kemudian baru saya golongkan dia termasuk kasus apa. Tapi untuk selama ini yang ada di sekolahan ini, apakah antara kasus dilema etika dengan bujukan moral itu, apakah banyak yang mana Pak Teh gitu? Secara umum kayaknya sih lebih banyak yang bujukan moral. Jadi masih ada beberapa anak yang tindakannya, sikapnya tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, tidak sesuai dengan etika dan seterusnya. Ini kan masuk kelompok kebujukan moral. Sangat jelas lah bahwa ini benar, ini melanggar dan seterusnya. Untuk yang kasus-kasus yang dilema etika itu jumlahnya tidak banyak, tetapi proses penyelesaiannya cenderung lebih butuh pemikiran yang lebih dibandingkan yang bujukan moral. Terus ketika ada masalah tersebut, bagaimana Pak Tek menjalankan pengambilan keputusan? Nah itu selama ada kasus-kasus tersebut di sekolahan. Ya. Tentu karena ini adalah lembaga formal, ada stakeholder di sekolah ini, pengambilan keputusan itu kita lakukan dengan cara pengambilan keputusan secara bersama-sama. Jarang sekali kita melakukan atau pengambilan keputusan secara sepihak atau sendirian, karena kita ingin melibatkan seluruh yang ada dalam setiap pekerjaan, program, bahkan dalam setiap penyelesaian kasus.
Jadi cara menyelesaikannya kita lakukan secara bersama-sama melalui rapat atau musyawarah. Musyawarah gitu. Berarti untuk langkah-langkah atau prosedur dalam melaksanakan pengambilan keputusan itu selama ini yang dilakukan Pak Tek adalah seperti halnya yang dijelaskan tadi nggih. Yeah. Dengan cara musyawarah itu salah satunya. Yeah. Jadi gini Mbak Sip, untuk setiap kasus tentu kasus itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Bagaimana cara kita mengambil keputusan tentu harus memandang tingkat kesulitan atau kesukaran dari kasus itu. Berarti tergantung kasusnya ya Pak Tek ya. Kalau kasusnya sederhana, ya langsung kita putuskan, kita ambil kebijakan. Kalau sederhana. Tapi kalau sudah agak rumit atau kompleks dan melibatkan banyak orang, tentu harus dilakukan melalui tahapan atau SOP atau prosedur. Apa prosedurnya? Yang pertama, identifikasi kasus tadi. Yang kedua, pengumpulan data atau fakta. Pengumpulan data atau fakta itu dari mana? Tentu dari orang-orang yang terlibat atau memahami kasus itu. Identifikasi masalah, pengumpulan data. Kemudian setelah kita identifikasi, kita punya data, baru kemudian kita lakukan rapat atau musyawarah. Rapat atau musyawarah itu tergantung level kasusnya. Kalau dipandang itu cukup diselesaikan, dibicarakan kepala sekolah dengan waka saja, ya cukup dengan waka. Kalau perlu melibatkan guru BK, ya kita undang guru BK. Wali kelas, kita undang wali kelas. Bahkan kalau kasusnya agak rumit dan besar, itu bisa kita undang seluruh guru dan diputuskan melalui rapat pleno. Berarti untuk menyelesaikan semua permasalahannya itu tergantung kasusnya seperti apa, tingkat kasusnya ya Pak Tek. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini, adakah tantangan atau hal-hal yang membuat Pak Tek itu merasa sulit? Nah, itu dalam mengambil keputusan. Karena Mbak Asih, etika tadi? D5 etika itu adalah kasus-kasus yang agak sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena dua keputusan ini dianggap atau dipersepsikan sama-sama mengandung kebenaran. Maka tantangannya adalah bagaimana kita menyamakan persepsi seluruh orang yang terlibat dalam kasus ini untuk memiliki persepsi yang sama, sehingga akhirnya mengambil keputusan secara bersama-sama, dieksekusi bersama-sama, dan bertanggung jawab secara bersama-sama. Jadi menyamakan persepsinya, itu yang menurut saya menjadi tantangan tersebut. Berarti menyamakan persepsi dari semua pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut nih Pak Tek. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu untuk kasus yang terjadi di sekolahan ini, misalnya entah itu dilema etika maupun kasus bujukan moral, yang menurut Pak Tek yang paling yang paling tingkatannya yang paling katakanlah paling parah itu, contohnya seperti apa Pak Tek di sekolah ini? Salah satu kasusnya misalkan bagaimana proses kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi yang namanya peserta didik itu kan beragam. Ada yang sudah baik, ada yang belum baik, ada yang sudah pandai, ada yang belum pandai, ada yang sudah disiplin, ada yang belum. Dan biasanya memang sekolah itu sudah membuat kriteria kenaikan kelas maupun kelulusan. Nah, seringkali itu ada beberapa anak yang menurut kriteria itu dia dinyatakan mestinya tidak naik. Misalkan ketidakhadirannya sudah terlalu tinggi, atau ada beberapa mata pelajaran yang di bawah
KKN. Sehingga secara aturan, tata tertib, kriteria kelulusan atau kenaikan kelas, dia ada naik kelas. Itu fakta pertama. Fakta yang kedua, tentu guru itu kan memiliki kewajiban mengantarkan anak itu, melayani anak itu sebenarnya sampai dengan dia tuntas, sampai dia disiplin, sampai dia baik, kan begitu sikapnya. Nah, sehingga di sisi yang lain itu ada dalam tanda petik menurut saya ya kegagalan guru dalam memberikan fasilitas kepada anak itu. Sehingga ini menjadi dilema. Kalau anak itu dinaikkan, jelas dia melanggar kriteria kenaikan. Kalau tidak dinaikkan, yang pertama, dia menjadi begitu, itu tentu berarti peran guru belum maksimal. Yang kedua, setiap anak itu memiliki kesempatan yang sama sebenarnya. Dan di kurikulum Merdeka ini sebisa mungkin anak itu tidak naik kelas. Jadi ketika kelas 10 mau naik ke kelas 11, mestinya dia tidak naik, ya diupayakan naik, tetapi dengan catatan dan follow up atau tindak lanjut yang harus diberikan ketika dia naik di kelas 11. Seluruh hutang atau tagihan atau hal-hal lain yang belum dia penuhi itu ditagih di kelas 11-nya. Nah, sehingga dengan perlakuan itu diharapkan anak ini tetap naik kelas, tetapi anak ini juga ada ketuntasan dalam proses belajarnya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau misalnya ada ketika menghadapi ada suatu dilema etika atau kasus kasus bujukan moral misalnya seperti itu, apakah dalam penyelesaiannya itu biasanya jenengan jadwalkan atau memang seperti apa gitu kan ketika menyelesaikan, atau segera langsung diselesaikan atau dijadwalkan dulu seperti itu? Ya. Jadi kalau kasus-kasus yang sifatnya sederhana tentu tidak perlu kita jadwalkan, ada kasus kemudian kita selesaikan. Tapi untuk kasus-kasus yang memang urgen, melibatkan banyak orang, tingkat kasusnya relatif agak rumit, perlu kesepemahaman banyak orang, misalkan tadi proses kenaikan kelas tadi, tentu harus kita jadwalkan. Saya tentu yang pertama, tahapannya nanti saya akan memanggil para wali kelas itu untuk menginventarisir ada ndak anak-anak yang berpotensi tidak naik kelas. Alasannya apa, kemudian dilaporkan ke kami, kemudian nanti kami cross check. Tahap kedua jadwalnya saya cross check dengan guru BK. Kalau misalkan kasusnya dia kasus terkait kemampuan dalam belajar, saya cross check dengan guru mapel. Setelah itu tidak cukup, saya harus tahu penyebab kenapa anak ini seperti itu, sehingga nanti saya tahu gambaran, oh ternyata misalkan anak ini sering tidak masuk gara-gara sama orang tuanya sering disuruh bekerja. Oh, anak ini belajarnya rendah. Kenapa? Ternyata dia tidak punya waktu di rumah karena harus membantu orang tua. Oh, anak ini nakal. Kenapa nakal? Ternyata setelah diselidiki, ternyata anak ini sudah tidak punya orang tua, ikut neneknya atau ikut kerabatnya yang menyebabkan itu. Nah, tentu kita tidak boleh menuntut mata sehingga memberikan judgement hukuman langsung kepada anak itu, karena anak ini seperti ini tentu ada penyebabnya. Setelah data semuanya kita kumpulkan, kita tahu persis fakta di lapangan, maka tahap berikutnya tetap keputusannya dilakukan melalui rapat pleno kenaikan kelas. Masing-masing kita beri kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan kita tunjukkan fakta real di lapangan tentang anak itu. Nah, setelah rapat pleno maka keputusannya ini menjadi keputusan final, bukan keputusan kepala sekolah, bukan keputusan person, tapi keputusan bersama-sama, sehingga kalau ada PR tertentu, PR ini dilakukan juga secara bersama-sama.
Jadi itu tahapannya. Luar biasa Pak Tik ya, jadi kepala sekolah itu ya, tanggung jawabnya luar biasa. Untuk apakah ada faktor-faktor maksudnya selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang jenengan ceritakan tadi, apakah ada faktor orang-orang yang bisa mempermudah jenengan untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika itu Pak Tik? Karena apa ya, di dunia pendidikan itu kasus itu pasti melibatkan peserta didik, melibatkan orang, melibatkan banyak orang tua dan seterusnya. Tentu yang paling membuat kami ada dukungan mempermudah dalam penyelesaian masalah itu, yang pertama alhamdulillah guru-guru dan tenaga kependidikan di SMA Kepom Baru ini semuanya sarjana, memiliki kedewasaan berpikir, kemudian mampu kita ajak untuk mengambil keputusan secara bijaksana. Jadi yang pertama, faktor yang paling mendukung adalah guru dan tenaga kependidikan yang sudah punya kedewasaan dalam berpikir. Faktor pendukung yang kedua adalah kami tentu dibantu oleh para wakil kepala sekolah yang bekerja secara maksimal sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau untuk kesiswaan ada wakil kesiswaan, kurikulum ada wakil kurikulum dan seterusnya. Jadi ini dua faktor yang menurut saya membantu dalam pengambilan keputusan. Dari sekian banyak pengalaman Pak Tik dalam pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang bisa dipetik oleh panjenengan dalam hal ini, Pak? Iya. Yang bisa diambil hikmahnya, pembelajarannya adalah yang pertama, dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh gerusa-gerusu. Ya. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan itu harus didasari oleh fakta atau data real. Fakta data real. Dan yang ketiga, dalam pengambilan keputusan itu harus dilakukan dengan bijaksana dan kedewasaan berpikir. Dan kedewasaan berpikir ya. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam pengambilan keputusan itu jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan, melibatkan Allah dalam mengambil keputusan itu, sehingga keputusan itu menjadi keputusan yang berkah, yang membawa kebaikan untuk semuanya. Terima kasih banyak Bapak, karena hari ini panjenengan sudah memberikan banyak sekali dalam artian memberikan manfaat. Saya jadi lebih tahu menjadi kepala sekolah itu bukan hal yang mudah, karena memang tanggung jawabnya semakin menjadi guru saja sudah banyak tanggung jawabnya, apalagi menjadi kepala sekolah tanggung jawabnya lebih besar daripada Bapak Ibu guru. Nah, di sini dalam mengambil keputusan ini jenengan juga luar biasa, sangat bijaksana dalam mengambil keputusannya, tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi memang harus melibatkan banyak orang dalam mengambil keputusan. Dan ketika ada dalam pengambilan keputusan harus kita juga tahu apa saja yang harus dilakukan, dalam artian kita juga harus tahu kasusnya itu seperti apa, terus nanti apa saja ketika anak mengalami permasalahan itu tidak harus memarahi anak, dan harus tahu apa penyebabnya terlebih dahulu, dan harus di-cross-check dengan wali kelas, dengan beberapa pihak, Bapak Ibu guru BK dan orang tua, dan kepada si anak itu juga gitu kan. Jadi banyak hal yang panjenengan lakukan ketika mengambil putusan, tidak hanya tergesa-gesa, tetapi ada tahapannya yang harus dilalui secara baik dan harus berdasarkan fakta, kemudian dilakukan dalam keadaan yang bijaksana, dalam bijak dan kedewasaan dalam berpikir. Jadi dan juga harus melibatkan Allah. Nah, terima kasih Bapak atas
waktunya hari ini. Mohon maaf sekali sudah mengganggu panjenengan. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Asih, sukses. Mudah-mudahan dengan ikut CGP ini mampu meningkatkan kapasitas, kemampuan, profesionalitas, pedagogiknya Mbak Asih, kepribadian, sosial dan seterusnya, sehingga akan memberikan inspirasi baru di sekolah kita yang membawa sekolah ini menjadi lebih baik. Selamat, mudah-mudahan sukses, lulus sampai di tahap yang terakhir. Amin. Terima kasih Pak Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Monggo. Saya datang ke sini, maksud saya itu saya punya dapat tugas dari program calon guru penggerak. Nah, tugasnya itu adalah mewawancarai kepala sekolah. Jadi kalau boleh saya minta waktunya panjenengan sebentar. Monggo. Nah, nanti ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Ini kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Iya. Monggo. Langsung Bapak ya? Monggo. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolahan panjenengan? Mengidentifikasi saya itu sebenarnya begini Bu, tentang dilema etika dan bujukan moral. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya Bu ya. Itu bagaimana ya, kasus-kasus mungkin yang sering terjadi ketika mungkin di situ ada beberapa hal yang mengharuskan saya itu dilema, harus melibatkan beberapa orang yang membantu, mungkin di pegawai di bawah saya atau yang lain, atau sesuatu yang mengharuskan saya itu tidak boleh secara spontan mengambil keputusan. Nah itu mungkin saya mengidentifikasinya ya itu tadi, mungkin saya melihat dari masalahnya seperti apa, terus kemudian nanti ya mungkin saya mengumpulkan beberapa data atau fakta, atau mungkin bisa juga cerita-cerita dari orang-orang di sekitar. Itu seperti itu Bu. Berarti tidak hanya melihat masalahnya seperti apa, tetapi jenengan juga istilahnya ngobrol dengan teman-teman untuk mendalami masalahnya. Betul. Menggali lebih dalam, intinya seperti itu untuk mengambil keputusan. Kalau boleh tahu, adakah maksudnya untuk contoh kasus yang ada di sekolah jenengan, contoh kasus dilema etika atau bujukan moral yang pernah jenengan tangani itu ada nggak contohnya seperti itu? Ada. Yang paling sering itu Bu ya di sini itu, yang paling sering itu dilema etika itu ketika mungkin saya harus memutuskan lewat wali kelas masing-masing peserta didik, ketika ada murid atau peserta didik itu yang tidak bisa naik kelas karena perilakunya, mungkin juga karena karakternya. Sedangkan di sisi lain itu nilai dia mungkin secara akademik dan non akademik itu bagus, tapi mungkin karena sikapnya, kemudian karakternya, perilakunya yang menjadikan tidak hanya wali kelas saja, tapi mungkin guru-guru yang lain itu sulit untuk mengambil keputusan. Itu kasus yang terjadi. Itu mungkin contoh jika di peserta didik. Kalau misalnya contoh di pegawai itu mungkin beberapa tahun lalu itu juga pernah ada pegawai di sini atau guru di sini itu terkena kasus sosial lah. Intinya mungkin intinya yang berkaitan dengan kepribadian lah. Hingga akhirnya saya tidak boleh langsung mengambil keputusan pada waktu itu, tapi saya juga harus melihat masalahnya seperti apa, kondisi yang ada itu seperti apa, terus kemudian melihat cerita-cerita dari orang di sekelilingnya itu seperti apa, baru saya bisa memutuskan. Ya, contoh-contohnya ya mungkin seperti itulah. Itu. Berarti sebenarnya banyak ya Pak kasusnya? Banyak sekali Bu sebenarnya. Iya. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terus ketika ada kasus-kasus yang seperti yang jenengan sebutkan tadi, ketika ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, itu seperti apa? Bagaimana menjalankan pengambilan keputusannya? Pengambilan keputusannya seperti ini Bu, selama ini. Selama meski saya itu tetap di posisi paling atas mungkin
dalam pengambilan keputusan, tapi tidak boleh menutup mata, saya juga harus melibatkan orang lain. Mungkin langkah-langkah saya atau mungkin prosedur saya yaitu tadi, harus mengidentifikasi masalah, harus mengumpulkan data, kemudian baru kita musyawarahkan. Jadi ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan itu, barulah kita nanti bisa mengambil keputusan secara kebersamaan. Itu secara bagaimana. Nah, akhirnya tidak boleh saya putuskan secara sendiri. Seperti itu mungkin tahapan-tahapannya. Terus atau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Selama ini mungkin ya itu tadi Bu. Selama ini mungkin saya secara pribadi itu melihat kasusnya terlebih dahulu, melihat mungkin menganalisis, melihat kemudian bagaimana perkembangan kasusnya itu sendiri, apakah memang kasus itu memang benar terjadi atau tidak. Terus kemudian setelah itu baru saya mungkin mengumpulkan orang-orang intern bagi saya yang saya anggap tangan kanan di lembaga ini. Kemudian kalau memang itu tidak bisa juga diputuskan, maka saya mengumpulkan seluruh pegawai, seluruh guru lah, bisa dikatakan seluruh guru. Nah, seluruh guru itu yang membantu saya dalam pengambilan keputusan itu. Mungkin seperti itu. Jadi melibatkan beberapa pihak, Pak. Betul, melibatkan beberapa pihak. Tidak hanya misalnya dengan orang yang bersangkutan yang punya masalah tersebut, melibatkan banyak pihak yang ada di sekolah. Betul. Terus kemudian ketika hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan ketika ada kasus-kasus dilema etika atau kasus-kasus bujukan moral? Paling efektif itu Bu sebenarnya tetap harus melibatkan orang banyak. Nah, makanya tetap kita mengedepankan musyawarah mufakat. Nah, tetap kita mengedepankan itu. Meski tetap kita tidak boleh melalui beberapa langkah yang sudah kita lakukan. Tapi tetap keputusannya tetap harus paling efektif bagi saya itu ya tetap musyawarah mufakat. Karena itu harus diputuskan bersama-sama. Seperti itu. Dalam apa ya, ketika jenengan menghadapi permasalahan seperti yang jenengan sebutkan tadi dilema etika yang sudah ada di sekolah jenengan, ketika menghadapi permasalahan seperti itu, apakah Anda dalam menyelesaikannya itu butuh secara langsung diselesaikan, ataukah ada jenengan buat atur jadwalnya terlebih dahulu baru nanti diselesaikan? Gitu. Kembali lagi ke prinsip dalam pengambilan keputusan. Kita itu tidak boleh, kalau di bahasa Jawa, kalau kita di Jawa itu gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu itu terburu-buru. Jadi kita tidak boleh terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Apalagi kita itu bekerja di dalam sebuah lembaga. Jadi sekali lagi ya itu harus tetap kita menganalisis masalahnya itu seperti apa. Barulah kita nanti ambil keputusannya harus seperti apa. Intinya tidak boleh itulah Bu, tidak boleh gerusa-gerusu itu tadi lah ya. Berarti tergantung masalahnya juga Pak. Betul, harus diselesaikan saat ini. Nunggu waktu tertentu kita jenengan kumpulkan dulu istilahnya untuk semua warga yang ada di sekolah, misalnya Bapak Ibu gurunya jenengan yang terkait dengan permasalahan tersebut jenengan kumpulkan. Iya, betul. Tergantung melihat permasalahannya seperti apa. Terus kemudian ada nggak faktor-faktor yang misalnya ada faktor yang bisa mempermudah atau membantu Anda dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Begini Bu, di lembaga kita ini kan ada kepala sekolah, kemudian di bawahnya lagi ada guru, ada harus kita komite, ada wali murid. Nah, tetap saya itu meski di posisi jabatan paling atas harus punya tangan kanan lah, intinya tangan kanan. Nah, itu tangan kanan itu nanti mungkin tangan kanan yang kami anggap itu guru-guru yang berkompeten dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Nah, itu sebenarnya yang paling membantu yaitu. Tapi kok jika ternyata dari faktor intern itu kok tetap mungkin kurang maksimal dalam pengambilan keputusannya, maka kita harus melibatkan beberapa pihak lagi. Mungkin ada mungkin dari komite, dari wali murid, tetap semua membantu Bu. Saya tidak bisa
mengambil keputusan sendiri. Nggih. Berarti memang memang ada Pak ya, ada yang istilahnya yang mau yang membantu jenengan dalam pengambilan keputusan. Harus ada, nggih, harus ada. Terus dalam Nggih. dalam setiap kasus yang jenengan alami, Nggih. jenengan kan luar biasa dari jadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan sangat bijaksana sekali. Istilahnya apa sih, ada nggak tantangan selama ini yang jenengan alami? Tantangannya itu tadi Bu. Saya bagaimanapun meski punya jabatan seperti ini, tetap kitalah sebagai manusia. Tapi bagaimanapun juga kita tidak boleh memungkiri kalau di lembaga, di dalam sebuah kinerja itu kita harus tetap disiplin administrasi. Nah, itu yang menjadikan tantangan terbesar bagi kita. Ketika kita dihadapkan sebuah kasus, kemudian kita harus memutuskan secara manusiawi, tapi juga di sisi lain kita juga harus melihat disiplin administrasi, aturan-aturan yang ada, itu yang menjadi tantangan selama ini di lembaga seperti ini. Jadi ya tantangan terbesarnya itu tadi. Jadi kita dibenturkan dengan beberapa hal lah, intinya mulai aturan kinerja, kemudian ya itu tadi lah tata tertib dan lain sebagainya. Itu yang menjadi tantangan kita selama ini. Nggih. Jadi dengan ketika menyelesaikan masalah bagi saya itu sangat luar biasa, menjadi kepala sekolah yang sangat bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi apa sih yang bisa jenengan ambil hikmahnya atau petik hikmahnya dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan mengambil keputusan yang secara bijaksana seperti ini? Begini Bu, semakin kita dihadapkan sebuah masalah, itu intinya saya bisa mengambil hikmah. Ketika ada masalah, ada beberapa permasalahan yang muncul, itu kita tidak harus kemudian langsung secara spontan menghakimi masalah itu nanti seperti apa. Tapi bagaimanapun kita harus tetap bisa menganalisa masalahnya itu seperti apa, kemudian kita memutuskannya seperti apa. Ya mungkin ya itu tadi hikmahnya atau nilai yang bisa saya ambil ya itu tadi. Kita tidak boleh mengambil keputusan secara mendadak, spontanitas. Kita tetap harus memprioritaskan sisi kemanusiaan. Kita juga tetap harus melihat dan mempertimbangkan dari aturan-aturan yang ada. Nah, itu mungkin hikmah yang bisa kita ambil atau nilai-nilai yang bisa kita ambil. Seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih sekali Pak untuk hari ini. Dari apa yang jenengan paparkan tadi sangat luar biasa. Menjadi kepala sekolah itu memang tidak mudah, tanggung jawabnya luar biasa, tapi jenengan bisa menjadi kepala sekolah ketika ada permasalahan, dilema etika ataupun kasus bujukan moral itu tadi. Tadi itu jenengan dengan mengambil keputusannya dengan tahap-tahap yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya dan apa yang jenengan sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi saya dan menjadi ilmu baru buat saya, dan semoga sekolahan panjenengan selalu tetap menjadi yang nomor satu. Amin. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.